Jadi ini adalah contoh soalnya teman-teman ya. Tolong diperhatikan dulu. Contoh soal, pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemampuan dan menentukan kemajuan belajarnya merupakan fungsi dari apakah A. Assessment learning, assessment for learning, dan assessment of learning atau assessment in learning. Kalau kita tidak memahami materinya teman-teman ya, bisa jadi kita tidak bisa menjawab soal ini. Ini adalah soal kompetensi teknis yang berkaitan dengan asesmen. Jadi teman-teman guru honorer itu harus memahami untuk semua jenjang ya. Ini untuk semua jenjang baik untuk SD maupun sampai SMA. Jadi teman-teman perlu pahami, contoh soalnya ini adalah pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya merupakan fungsi dari A. Assessment learning, assessment for learning, assessment of learning, dan assessment in learning. Nah, kita akan kesulitan untuk menjawab yang mana yang benar pilihannya jika teman-teman itu tidak bisa memahami materi dari assessment as, for, dan of dari learning ini sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh soal yang admin ajukan, admin sajikan kepada teman-teman guru honorer. Namun sebelum teman-teman jawab atau sebelum admin menjawab soal ini, sebaiknya kita pahami dulu kira-kira bagaimana ini tentang materi assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Jadi sebentar kita bahas soalnya. Ini juga contoh soalnya teman-teman ya. Nah, diperhatikan, peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Itu merupakan kegiatan penilaian pada asesmen. Jadi kembali lagi as learning, for learning, of learning, atau on learning. Jadi ini peserta didik dilibatkan. Nah, sebenarnya tidak cukup 1 detik kita bisa jawab pertanyaan ini teman-teman. Tidak cukup 2 detik atau 10 detik teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini. Namun apabila teman-teman tidak memahami tentang asesmen dan penilaian, itu teman-teman akan sangat kesulitan menjawab tipe soal seperti ini. Saya ulangi, teman-teman akan kesulitan untuk menjawab tipe soal seperti ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Jadi sebentar kita jawab. Nah, di sini teman-teman perlu pahami bahwa kompetensi teknis itu adalah merupakan soal ujian P3K yang nilainya itu sangat tinggi teman-teman ya. Itu berbanding 60-40 dengan nilai kompetensi sosiokultural, akumulasi dengan manajerial dan tes wawancara. Nah, di sini di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 dijelaskan bahwa dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. B. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang paling tinggi. Seperti itu ya. C. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Dan D. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi. Jadi teman-teman memang harus betul-betul belajar nilai kompetensi teknis. Karena yang pertama itu nilai kompetensi teknis itu adalah nilai kompetensi yang paling tinggi. Kemudian yang kedua nilai kompetensi teknis itu adalah itu salah satu penentu pada saat nilai akhir kita sama. Nah, seperti itu ya. Namun bagi teman-teman guru honorer yang sudah mengantongi serdik, sepertinya itu tidak jadi masalah karena teman-teman itu nilai kompetensinya sudah full. Ini bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik, sehingga betul-betul harus belajar tentang kompetensi teknis. Nah, di sini admin akan memberikan materi terbaik untuk teman-teman agar bisa lolos di kompetensi teknis nanti. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut saja dulu teman-teman ya, dan memahami bagaimana materi soal kompetensi teknis. Nah, di sini teman-teman harus pahami bahwa apa itu kompetensi teknis. Jadi teman-teman harus memahami apa sih sebenarnya materi kompetensi teknis itu sendiri.
Jadi kompetensi teknis itu adalah di sini sudah dijelaskan, kompetensi teknis itu adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kompetensi teknis itu adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati dan diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Apakah teman-teman guru SD atau guru sejarah, guru bahasa Inggris, maka akan ada soal kompetensi teknis yang disesuaikan dengan jabatan teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kompetensi teknis itu bisa diamati teman-teman ya, itu bisa diamati dan itu bisa diukur. Kemudian tes kompetensi teknis mirip dengan SKB CPNS, meliputi soal profesional sesuai bidang masing-masing dan soal-soal pedagogik. Jadi ada memang kemiripan teman-teman ya soal kompetensi teknis dengan soal tes SKB CPNS. Karena kenapa? Tes kompetensi teknis P3K itu meliputi juga soal profesional. Jadi ada soal profesionalnya, yang mana soal profesional itu adalah soal-soal yang berisi sesuai dengan bidang pelamar masing-masing. Misalnya guru kita adalah melamar jabatan formasi guru kelas SD, maka materi soal profesionalnya nanti kemungkinan bahasa Indonesia, PKN, PTK dan sebagainya. Kalau teman-teman melamar formasi bahasa Inggris, maka soal profesionalnya nanti seputar bahasa Inggris seperti learning, reading dan sebagainya. Seperti itu ya. Dan soal-soal pedagogik seperti itu. Jadi tes kompetensi teknis itu terbagi dua, ada soal profesionalnya dan ada soal-soal pedagogik. Hampir sama dengan tes SKB CPNS. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, di sini dijelaskan bahwa assessment of learning, assessment for learning dan assessment as learning. Jadi teman-teman harus memahami bahwa assessment of learning, assessment for learning dan assessment as learning adalah tiga penilaian yang dilakukan oleh guru. Nah, jadi intinya asesmen itu adalah penilaian yang dilakukan oleh guru, dan teman-teman harus pahami bahwa soal penilaian, soal asesmen pasti naik di P3K. Jadi sangat perlu bagi teman-teman guru untuk memahami. Jadi kita pertama yang kita lihat dulu adalah assessment of learning. Jadi perhatikan tabel di sini teman-teman ya. Di sini ada tabel. Jadi untuk assessment of learning itu berada di paling atas, sedangkan for di tengah, sedangkan as ada di paling bawah. Jadi yang harus teman-teman pahami bahwa assessment of learning adalah penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, jadi of itu berarti selesai, proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Berarti pendidik tersebut melakukan assessment of learning. Contoh ujian nasional, ujian sekolah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif merupakan assessment of learning atau penilaian hasil belajar. Nah, jadi semacam saya tanda di sini teman-teman ya. Kalau assessment of learning, teman-teman harus memahami kata kuncinya bahwa itu setelah proses pembelajaran selesai. Jadi ada tiga kata kuncinya: setelah proses pembelajaran selesai, kemudian itu adalah penilaian hasil belajar akhir. Jadi itu adalah penilaian hasil belajar akhir. Jadi tidak bisa lagi diganggu gugat. Misalnya ujian nasional itu tidak bisa lagi dirubah-rubah. Nah, seperti itu maksudnya teman-teman ya. Dan itu memberikan pengakuan terhadap itu memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Jadi intinya assessment of learning itu sudah selesai teman-teman ya. Jadi sudah selesai. Artinya sudah ada hasil belajar yang didapat dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, jadi itu setelah proses pembelajaran selesai dan memberikan pengakuan hasil belajar. Jadi itu adalah makna dari assessment of learning. Jadi assessment of learning itu adalah penilaian yang dilakukan setelah proses belajar mengajar dan tidak bisa diganggu gugat teman-teman, karena itu adalah penilaian hasil belajar, tidak bisa diganggu gugat. Contohnya apa? Ujian nasional, ujian sekolah, itu masuk semua assessment of learning. Makanya dia berada di paling atas. Nah, di sini dia berada di paling atas, berarti dia sudah selesai. Ini sudah hasil belajarnya. Seperti itu ya. Oke.
Kemudian kita coba lanjut. Jadi sudah paham tentang assessment of learning itu, berarti itu pembelajarannya sudah selesai, penilaiannya sudah selesai. Penilaian itu dilakukan pada selesai pembelajaran dan itu adalah hasil belajar yang dinilai dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, sedangkan assessment for learning. Nah, sedangkan kalau asesmen of learning berarti itu penilaian yang diambil setelah pembelajaran selesai. Kemudian itu menilai secara keseluruhan hasil belajar dan tidak bisa diganggu gugat. Contohnya ujian sekolah. Nah, kalau assessment of learning berarti dia berada di tengah sini. Nah, berarti dia berada di tengah teman-teman ya. Berarti kalau dia berada di tengah berarti selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, berarti selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses belajar mengajar. Dengan assessment for learning, pendidik memberikan umpan balik terhadap proses belajar siswa. Nah, di sini pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar siswa. Nah, assessment of learning juga dapat dimanfaatkan pendidik untuk meningkatkan performa dan dalam memfasilitasi peserta didik. Nah, bentuk for learning itu adalah penilaian formatif, misalnya tugas, presenti, proyek termasuk kuis merupakan contoh assessment for learning. Jadi intinya apa? Assessment for learning ini adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan untuk for learning itu adalah masih bisa diperbaiki, alias penilaian untuk memperbaiki hasil belajar siswa. Nah, seperti itu ya, memperbaiki proses belajar dan guru di sini aktif, guru yang aktif teman-teman. Ini saya ulangi, guru yang aktif memberikan umpan balik. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau assessment of learning berarti itu sudah final atau sudah selesai karena penilaian hasil belajar siswa di akhir pembelajaran dan tidak bisa diganggu gugat. Kalau assessment for learning itu adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Ciri-cirinya adalah guru atau pendidik yang memberikan umpan balik. Jadi masih ada perbaikan. Jadi di sini masih ada perbaikan teman-teman. Kita masih bisa memperbaiki hasil belajar siswa yang masih bermasalah. Dan kemudian di sini assessment for learning yang paling aktif di sini adalah gurunya teman-teman ya. Adalah gurunya yang memberikan umpan balik seperti itu. Apa sih contoh assessment for learning? Itu contohnya adalah penilaian formatif. Contohnya tugas, presenti, proyek dan termasuk kuis. Jadi di sini yang paling aktif adalah gurunya. Dan ini belum final karena masih bisa diperbaiki. Untuk penilaiannya kalau for learning beda kalau off learning. Seperti itu ya. Oke. Jadi gampang sekali memahami teman-teman ya. Jadi for learning ini adalah penilaian selama proses pembelajaran dan belum final, artinya masih bisa diperbaiki dan guru yang paling aktif. Itu kuncinya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut di assessment as learning. Nah, di sini assessment as learning itu mempunyai fungsi yang hampir sama atau mirip dengan assessment for learning. Nah, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif. Nah, ini bedanya. Dalam kegiatan penilaian tersebut, peserta didik diberi kesempatan untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri dan penilaian antar teman. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian kriteria maupun rubrik pedoman sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa assessment as learning itu memiliki satu persamaan dengan assessment for learning. Apa persamaannya? Yaitu penilaian formatif yang sama-sama dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Tapi bedanya apa antara assessment as learning dengan for learning? Bedanya kalau assessment assessment for learning itu
Itu yang paling aktif adalah gurunya. Nah, intinya bahasa sederhananya yang paling aktif itu adalah gurunya yang memberikan umpan balik. Sedangkan untuk asesmen as learning yang paling aktif adalah peserta didik, teman-teman ya. Peserta didik yang aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Apakah penilaian diri sendiri, apakah menilai antar teman. Jadi itu bedanya. Tapi persamaannya itu sama-sama dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Bedanya cuma satu, yaitu kalau for learning itu yang paling aktif adalah guru memberikan umpan balik, sedangkan kalau as learning siswa yang paling aktif menilai dirinya sendiri atau antar teman. Seperti itu teman-teman ya. Sedangkan kalau off learning atau assessment of learning itu dilakukan setelah pembelajaran selesai. Jadi yang dinilai adalah betul-betul hasil belajarnya dan tidak bisa diganggu gugat. Contohnya ujian sekolah itu tidak bisa diperbaiki. Kalau assessment for learning dengan as learning itu penilaiannya masih bisa diperbaiki teman-teman ya, karena dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman mungkin sudah paham. Di sini saya tampilkan tabel supaya lebih cepat dipaham. Di sini ada pendekatan, ada 3. Ini masih sama yang tadi. Pendekatan 3 itu adalah pendekatan assessment for learning, pendekatan assessment as learning, dan pendekatan assessment of learning mengukur. Jadi kalau for learning itu sama-sama dengan as learning, dilakukan untuk waktu pelaksanaannya. Pendekatan penilaian assessment for learning dengan assessment as learning itu sama-sama dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Cuma bedanya kalau asesmen as learning, teman-teman harus paham bahwa itu melibatkan peserta didik secara aktif dalam penilaian, tapi sama-sama dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, contohnya untuk asesmen for learning itu adalah berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya tugas-tugas di kelas, presenti, dan kuas. Bukan kuas ya, kuis. Sedangkan contoh untuk asesmen as learning itu adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi teman-teman ingat saja, kalau siswa yang aktif dalam penilaian tersebut, maka pasti jawabannya adalah asesmen as learning. Contohnya penilaian diri dan penilaian antar teman. Ini supaya cepat dipaham. Kemudian kalau guru yang memberikan umpan balik, contohnya tugas-tugas di kelas atau presentasi dan kuis, maka jawabannya pasti adalah asesmen for learning. Kalau asesmen of learning mengukur, itu berarti mengukur kemampuan atau hasil belajar siswa. Berarti dilaksanakan setelah, bukan selama, tapi dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Contohnya ujian sekolah atau semua jenis ujian sumatif. Contohnya akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional. Itu masuk asesmen of learning atau mengukur hasil belajar siswa dan dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, dan intinya itu tidak bisa diubah, itu tidak bisa diganti, itu tidak bisa diubah karena itu penilaian sumatif. Contohnya ujian nasional, ujian akhir semester, dan ujian tengah semester, seperti itu. Beda kalau assessment for learning dengan assessment as learning, itu bisa diubah teman-teman ya. Itu bisa diganti karena masih dalam proses pembelajaran. Oke, jadi silakan teman-teman perhatikan tabel ini, dan saya yakin ketika teman-teman sudah melihat tabel ini pasti teman-teman paham. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini lagi saya berikan tambahan sedikit untuk dua jenis penilaian ya. Jadi untuk penilaian sumatif, ingat teman-teman ya, ada dua penilaian, penilaian formatif dan penilaian sumatif untuk hasil belajar siswa. Untuk penilaian formatif itu masuk di kategori assessment as learning dengan assessment for learning. Cuma bedanya kalau assessment for learning itu siswa yang aktif ya, artinya guru yang aktif memberikan penguatan, contohnya tugas-tugas. Kalau as learning itu adalah siswa yang aktif untuk penilaian terteman. Sedangkan penilaian sumatif itu adalah penilaian akhir yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau penilaian formatif itu masih bisa diperbaiki. Kalau penilaian sumatif itu sudah tidak bisa diperbaiki karena dilaksanakan di akhir pembelajaran. Contohnya ujian nasional, ujian rapor, ujian naik kelas, atau ujian lulus, seperti itu ya. Oke, kita lihat bedanya. Kalau penilaian formatif itu dilakukan saat proses pembelajaran. Nah, seperti yang admin ini sudah bahas bahwa dilakukan saat proses pembelajaran. Kalau penilaian sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran.
Kedua, penilaian formatif itu bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit, bab, dan kompetensi yang sedang dipelajari. Kalau penilaian sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Kalau penilaian formatif, hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan kalau sumatif, hasil merupakan bukti. Jadi bukti apa yang dikuasai oleh peserta didik. Intinya memang kalau penilaian formatif itu masih bisa diperbaiki, sedangkan penilaian sumatif itu sudah akhir karena di akhir pembelajaran dan tidak bisa diganti. Kalau dikatakan ujian nilai rapor, ujian nasional, itu masuk penilaian apa? Itu masuk penilaian sumatif. Kalau kuis, persentase di kelas, proyek dan sebagainya, itu contoh penilaian apa? Itu contoh penilaian formatif. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk di soal seperti yang awal admin perlihatkan. Nah, di sini ada contoh soal ya. Di sini ada contoh soal yang berkaitan dengan materi yang admin bawakan, dan insya Allah materi yang admin bawakan hari ini pasti akan naik di seleksi P3K dan CPNS nantinya, karena ini soal yang sangat berkualitas dan sudah melalui riset terlebih dahulu. Jadi teman-teman wajib untuk menonton video ini dan wajib membagikan video ini ya untuk teman-teman yang lain. Jadi contoh soal yang pertama adalah penilaian yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Adalah penilaian. Nah, di sini ada kata-kata memperbaiki. Nah, jadi tadi ada penilaian. Untuk menjawab soal ini kita harus pahami kembali 3 jenis penilaian: penilaian as learning, for learning, dan off learning. Kalau as learning dengan for learning itu memperbaiki, itu masih bisa diperbaiki. Nah, kalau penilaian off learning itu sudah tidak bisa diperbaiki karena seperti ujian nasional dan sebagainya. Nah, kira-kira jawabannya mana di sini teman-teman yang memperbaiki? Tentunya teman-teman silakan jawab terlebih dahulu ya. Saya kasih waktu untuk menjawab pertanyaan ini karena admin sudah menemukan jawabannya. Jadi penilaian yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran adalah penilaian apa? Teman-teman ya, apakah teman-teman silakan jawab di kolom komentar ya. Silakan jawab di kolom komentar. Jadi jawabannya di sini adalah formatif ya. Jawabannya adalah formatif karena penilaian formatif itu adalah penilaian yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan bisa digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Seperti itu. Beda kalau sumatif. Kalau sumatif ini berarti dia itu sudah hasil akhir, dan penilaian hasil akhir, hasil karya siswa, hasil pekerjaan siswa, dan tidak bisa diganggu gugat. Contohnya ujian nasional. Sedangkan penempatan itu berdasarkan klasifikasi materi atau klasifikasi, misalnya siswa ini matematika atau IPA. Sedangkan diagnostik ini adalah semacam penilaian yang melihat tentang mendiagnosa tingkat kesulitan sebuah soal. Jadi di sini yang paling benar adalah penilaian yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran adalah penilaian formatif. Contohnya kuis, persentase, puisi, naik menghafal di depan kelas, itu semua formatif teman-teman ya, seperti itu. Naik di depan kelas mengerjakan soal matematika, naik di depan kelas menghafal perkalian, itu masuk dalam kategori soal formatif. Tapi ketika salah itu masih bisa diperbaiki karena dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk soal kedua lagi. Contoh soal kedua di sini. Contoh soal berikut merupakan contoh dari penilaian sumatif ya, antara lain us tugas, us presentasi kuis, ujian sekolah, UH, UN, US, ujian semester. Jadi harus dipahami dulu apa sih sebenarnya penilaian sumatif ini. Nah, ini contoh soal yang sering sekali naik di kompetensi teknis teman-teman ya. Berikut ini merupakan contoh dari penilaian sumatif ya. Nah, jadi teman-teman harus memahami apa sih sebenarnya penilaian sumatif itu. Jadi penilaian sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran alias pembelajaran sudah selesai, dan sifatnya itu tidak bisa diubah karena itu sudah bersifat final. Nah, jadi tentunya kalau seperti itu teman-teman tentunya sudah bisa menemukan jawabannya. Jadi teman-teman silahkan jawab ini ya. Jawab ini apa ya, dari keempat ini yang mana contoh penilaian sumatif. Nah, silakan teman-teman jawab ya. Jadi admin tidak jawab ya, atau admin jawab? Oke, admin jawab. Jawabannya adalah D. Ya, UN,
US dan ujian semester itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau kuis, presentasi, tugas itu masuk formatif. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini contoh soal yang berikutnya adalah peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Itu merupakan kegiatan penilaian pada asesmen as learning, for learning, off learning, dan on learning. Kalau pengeco di sini teman-teman adalah on learning. Ini sudah salah, ini cuma pengeco aja, tidak ada itu. Penilaian itu ada 3, as learning, for learning, dan off learning. Cuma itu di dunia ini, sorry di Indonesia ya, untuk penilaian ya di proses pembelajaran. Nah, di sini peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Di sini kalau kita perhatikan peserta didik dilibatkan, ada kata-kata dilibatkan dan admin sudah bahas peserta didiknya paling aktif. Kalau for learning gurunya yang paling aktif, kalau as learning itu siswanya yang paling aktif. Nah, jadi kalau peserta didik dilibatkan sudah jelas jawabannya. Tidak cukup 1 menit, tidak cukup 5 detik, kita sudah bisa menjawab jika kita memahami. Kita memahami as learning, for learning, dan off learning. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah A ya, as learning. Berarti peserta didik yang dilibatkan dalam merumuskan prosedur. Kalau for learning itu kan yang dilibatkan itu adalah guru yang memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan, jika punya jawaban berbeda silakan dijawab ya. Nah, di sini lagi pendidik dapat. Nah, ini terbalik teman-teman. Ini contoh soal berikutnya lagi. Pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya merupakan fungsi dari. Jadi di sini pendidik ya yang memberikan umpan balik. Nah, jadi teman-teman tentunya sudah mengetahui jawabannya. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar apakah asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen off learning atau in learning. Kalau D ini sudah salah. Ini cuma pengeco. Jadi pilih salah satunya di sini. Yang mana paling benar? Ya, jadi berjadi di sini guru ya, pendidik yang memberikan umpan balik, berarti pendidiknya yang paling aktif. Jadi jawabannya di sini adalah B. Oke. Assessment for learning. Oke, kita lanjut karena dia yang paling aktif. Nah, yang terakhir adalah asesmen berikut yang dapat dilakukan saat pembelajaran berlangsung kecuali A. Tugas individu dan tugas kelompok, B. Ujian semester, C. Presentasi di depan kelas, D. Penelitian diri dan antar teman. Jadi di sini adalah apa sih sebenarnya asesmen berikut yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Jadi ada kata kecuali ya, ada kata kecuali ya. Jadi ada kata kecuali. Jadi di sini asesmen berikut itu dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Jadi kentar sekali jawabannya di sini. Berarti yang bukan dilakukan saat pembelajaran berlangsung itu paling benar. Jadi teman-teman silakan jawab di kolom komentar ya jawaban ini. Jadi untuk menjawab ini gampang sekali. Teman-teman harus memahami asesmen berikut yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Jadi yang pertama itu ini, penilaian diri dan antar teman itu bisa dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian ini lagi. Kemudian mana lagi, tugas individu dan tugas kelompok itu dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan ujian semester ini dilaksanakan pada saat akhir semester, akhir pembelajaran atau saat pembelajaran selesai dan sifatnya ini permanen, tidak bisa diganggu gugat ya. Nah, jadi secara otomatis jawabannya yang paling benar adalah B. Nah, jadi yang bukan karena ada kata kecuali. Tentunya teman-teman sudah paham semua ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika bermanfaat, share video ini ke teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.